Oke, misalnya tadi yang kita udah baca sampai poin berapa? 3 ya. Tentang iman, dasarnya diambil dari Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat ayat ini dulu ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Lalu ayat yang kedua, sebab oleh imannya telah diberikan kesaktian kepada nenek moyang kita. Nah, dikatakan dasar atau dikatakan di sini the substance ya. Berarti inti atau substansi atau dasar dari segala sesuatu. Termasuk hal ini apa? Pengharapan. Ya. Kalau iman itu adalah substance-nya, maka ini menjadi the first arete ya, kebajikan yang pertama yang harus kita miliki sebelum kita berpindah, dikatakan di sini berpindah kepada kaum beriman. Ya. Nah, jadi kalau kita menjadi pengikut Kristus, menjadi kaum beriman, ya itu karena dasarnya adalah apa? Iman itu. Bukan pengalaman, bukan observasi, bukan melihat langsung, tetapi iman. Ya. Nah, iman di sini poin yang kedua, kita dituntut untuk setia. Ya. Lalu yang ketiga di sini dikatakan martabat iman itu besar. Ya. Iman orang-orang yang percaya adalah dikatakan apa tadi, Fitri? Seperti mengarungi lautan. Ya, yang percaya pada papan yang paling tipis, menukarkan unsur yang paling kokoh yaitu tanah dengan gerakan ombak yang tidak menentu. Oke. Jadi kayak kita bergantung kepada sebuah papan di tengah lautan yang tidak menentu. Itu kata Sirin. Yang keempat udah? Oke, coba baca. Ini Risma. Pelajaran yang dibacakan hari ini juga mengundang kamu kepada iman yang besar dengan menunjukkan kepada kamu bagaimana kamu juga harus berkenan kepada Allah, karena pelajaran ini menegaskan bahwa tanpa iman mustahil kita berkenan kepadanya dalam Ibrani 11 ayat 6. Sebab kapankah orang akan beribadah kepada Allah jika ia tidak percaya bahwa Allah adalah pemberi upah? Apakah seorang gadis akan memilih hidup sebagai perawan atau seorang pemuda akan hidup dengan tidak bercela jika mereka tidak percaya bahwa untuk kesucian ada mahkota yang tidak lekang oleh waktu? Dalam 1 Petrus 5 ayat 4, iman adalah mata yang menerangi hati nurani dan memberikan pengertian karena Nabi berkata, jika kamu tidak percaya, kamu tidak akan mengerti. Iya. Iman adalah mata yang menerangi hati nurani, memberi pengertian. Jadi iman ini seperti kayak jalan masuk melihat misteri-misteri Allah itu yang menakjubkan. Ya. Iman itu seperti jalan masuk kita berpetualang dengan Allah. Melihat hal-hal yang ya berdasarkan iman, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kan kita kembali ke tadi, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Memang kita nggak bisa lihat, tapi kita memilih untuk percaya itu. Sama seperti kamu makan roti dan tubuh Kristus, roti dan anggur itu, roti dan anggur, ya. Kamu tidak lihat itu adalah tubuh dan darah. Yang kamu lihat itu roti dan anggur.
Tapi karena ada iman, maka kita mengatakan kita makan tubuh dan darah Kristus. Nah, kalau orang yang tidak punya iman kan akan melihat yang kamu makan itu roti dan anggur, bukan tubuh dan darah Kristus. Dia mengatakan, kamu lagi makan roti dan anggur. Ya, karena dia nggak punya iman tadi itu. Nah, bagi kita yang punya iman, ini seperti cara melihat, bukan cara melihat, tapi mata. Jadinya iman itu jadi mata melihat, oh itu bukan lagi roti dan anggur. Tapi itu adalah tubuh dan darah Kristus yang kita makan dan minum. Nah, itu yang disebut iman, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Dan dengan iman itu kita masuk ke dalam sesuatu yang kita harapkan. Ya, apa yang kita harapkan tentu keselamatan, ya, kebebasan dari dosa dan sebagainya. Nah, itu jalan masuknya adalah melalui iman dulu. Maka di sini dikatakan iman adalah apa? Mata. Ya. Kacamatanya adalah iman. Nah, sehingga kalau mata kita, tadi saya akan ambil contoh tadi itu ya, tubuh dan darah Kristus. Kan kalau kita punya iman, kita melihatnya itu tubuh dan darah Kristus. Tapi kalau orang yang nggak punya mata, nggak punya iman, maka lihatnya itu hanya roti dan anggur. Nah, begitu kita makan roti dan anggur itu, maka itu akan memberikan, dengan iman itu akan memberikan kita pengertian. Apa pengertiannya ya? Tergantung apa yang kita lihat, mata apa yang kita lihat. Ya, kalau kita misalnya makan tubuh dan darah Kristus, pengertiannya apa? Ya kita menyatu dengan Kristus dan sebagainya. Jadi mata, misalnya kayak kamu melihat, kan langsung timbul apa? Pengertian. Misalnya kamu melihat di sana, kamu akan timbul pengertian. Oh, saya melihat ada dedaunan yang hijau. Nah, gitu. Timbul pengertian. Ya. Nah, seperti mata iman, kamu melihat misteri-misteri ilahi, oh kamu jadi melihat Allah. Ya. Tadi kalau misalnya dikatakan Pak Rifa itu melihat Allah dengan kacamata iman, nanti berbeda dengan melihat Allah dengan bukan lagi dengan iman, tapi mata dengan mata. Nah, sekarang kita masih melihat dengan apa? Iman. Ya, tetapi ada waktunya nanti iman itu kita nggak perlu lagi. Kita tanggalkan iman itu. Karena kita sudah menyatu dengan Kristus nanti dalam teosis. Ya, maka dikatakan iman, pengharapan, semua kebajikan itu akan berlalu kecuali kasih ya, tidak akan berlalu. Oke? Iman nanti akan kita tinggalkan kalau kita sudah mencapai kesempurnaan. Sekarang ya kita masih butuh iman itu. Ya. Paham di sini? Oke, kita baca lagi nota, baca. Enggak, iman mengatupkan mulut singa. Iman mengatupkan mulut singa seperti yang terjadi pada dia. Sebab kitab suci mengatakan tentang dia bahwa dari lebih bawah dari dua dan tidak ada sesuatu pun yang menyukainya karena yang percaya kepada Allah. Adakah yang lebih menakutkan dari iblis? Tapi untuk melawan dia, kita tidak mempunyai perisai selain iman, yaitu perisai yang tidak dapat dibunuh oleh musuh yang tidak benar. Yang melepaskan orang penguasa sangat parah dan malam bergelap karena orang yang tidak bisa. Tetapi karena musuh kita tidak kelihatan, maka kita mempunyai iman sebagai perisai yang kuat sesuai dengan perkataan Rasul. Pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu telah dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Karena panah yang berapi-api dari diri yang melawan nafsu yang tidak mengampun sehingga dilontarkan oleh iblis. Tetapi iman yang memberi kepada Tuhan mengingat pikiran dan membayangkan kepala. Iya, iman itu juga diibaratkan seperti apa? Tadi mata, ini sekarang perisai. Perisai itu apa fungsinya? Hah? Melindungi. Apa? Melindungi apa di sini?
perisai, melindungi kita dari hal-hal yang jahat, dari si iblis misalnya, ya, dari ajaran-ajaran dia yang nggak benar. Oke, nah, kalau dikatakan dalam Efesus itu perisai itu memadamkan semua panah api dari si jahat. Apa si jahat itu paling utama adalah dia mau rebut iman kamu supaya kamu menyangkal Kristus. Ya, atau dia mau membutakan matamu. Tadi iman itu kan seperti mata ya. Nah, mata bisa melihat hal-hal yang misteri. Nah, begitu ada panah api dari si jahat, bisa membutakan matamu, kamu nggak bisa melihat lagi. Nah, artinya kamu nggak punya iman lagi. Ya, itulah sebabnya dengan iman itu diambil, maka orang itu bukan lagi kaum beriman. Artinya dia menyangkal Kristus dan sebagainya. Kalau Ibrani pasal 6 itu ya dia digambarkan murtad gitu. Ya. Oke. Seperti perisai ya. Nomor 5 tentang iman lagi. Siapa ya? Ika baca. Cepat. Ada banyak hal yang dapat diceritakan tentang iman, dan satu hari penuh tidak akan cukup bagi kita untuk menjelaskannya secara lengkap. Untuk saat ini, marilah kita cukupkan diri kita dengan Abraham saja, sebagai salah satu contoh dari perjanjian lama, karena kita telah diangkat menjadi anak-anaknya oleh karena iman. Ia dibenarkan bukan hanya karena perbuatannya, tetapi juga karena imannya. Karena meskipun ia telah melakukan banyak hal dengan baik, namun ia tidak pernah disebut sebagai sahabat Allah, kecuali karena ia percaya. Selain itu, setiap pekerjaannya dilakukan dengan iman. Karena iman, ia telah meninggalkan orang tuanya, meninggalkan negeri dan tempat kediamannya dan rumah kediamannya karena iman. Jadi, sama seperti ia telah dibenarkan, demikian juga kamu harus dibenarkan. Di dalam tubuhnya, ia telah mati dalam hal keturunan, sedangkan Sarah, istrinya, sudah tua dan tidak ada harapan lagi untuk mendapat anak. Allah menjanjikan seorang anak kepada orang tua itu, dan Abraham tidak menjadi lemah imannya. Meskipun ia menganggap tubuhnya sendiri sama saja dengan orang mati, ia tidak menghiraukan kelemahan tubuhnya, tetapi ia percaya kepada Dia yang telah menjanjikannya, karena ia menganggap Dia setia yang telah berjanji, dan dengan demikian di luar dugaannya, yang teroleh anak dari tubuh yang telah mati itu. Dan ketika ia memperoleh anaknya dan diperintahkan untuk mempersembahkannya, meskipun ia telah mendengar firman, melalui Ishaklah keturunanmu akan disebut, ia pergi mempersembahkan anaknya yang tunggal itu kepada Allah, karena ia percaya bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan orang dari antara orang mati. Ia mengikat anaknya dan membalikkannya di atas kayu, dan dengan maksud mempersembahkannya, tetapi oleh karena kemenangan Allah yang telah memberikan kepadanya anak domba sebagai ganti anaknya, ia menerima anaknya itu hidup-hidup. Karena ia setia dalam hal-hal ini, ia dimeteraikan karena kebenaran, dan ia menerima sunat sebagai meterai dari iman yang ada padanya ketika ia belum disunat. Karena ia telah menerima janji bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Nah, ini cerita tentang Abraham, tentang iman Abraham. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Apa? Iman Abraham meluputkan anaknya itu dari maut. Jika dia mempersembahkan anaknya yang tunggal, ya tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu baik. Oke, jadi iman itu karena dia melakukan itu karena iman dia ya. Misalnya sebelum dia mempersembahkan anaknya itu, ya dia juga percaya, dia iman bahwa dia harus meninggalkan negerinya. Ya, karena iman ia telah meninggalkan negerinya, orang tuanya, maka dia dibenarkan. Oke. Kemudian seperti Sarah yang mengandung, padahal sudah usia tua. Nah, dia percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu adalah benar. Nah, itu iman gitu ya. Walaupun itu di luar nalar ya, di luar dugaan. Nah, sama seperti Ishak juga. Jadi pengalaman Abraham. Oke, coba lagi. Nomor 6.
Nomor 6, maka marilah kita lihat bagaimana Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Bagi orang Yahudi dia diakui sebagai bapa karena dia adalah keturunan menurut daging. Tetapi jika kita berpegang pada pengakuan menurut daging, maka kita terpaksa menyatakan bahwa berbuat itu palsu. Sebab menurut daging kita tidak lagi menjadi bapa kita semua, tetapi karena telah iman kita semua menjadi anak Abraham. Bagaimana? Dengan cara apa? Bagi manusia adalah hal yang luar biasa bahwa seseorang dapat bangkit dari antara orang mati, sama halnya dengan hal yang luar biasa bahwa ada keturunan dari orang yang sudah lanjut usia yang sama baiknya dengan orang yang sudah mati. Tetapi ketika Kristus diberitakan telah diberikan di atas kayu salib dan telah mati dan telah bangkit, kita percaya. Oleh karena itu, karena dengan iman kita menerima materai rohani yaitu disunat oleh Roh Kudus melalui baptisan. Bukan di kulit khatan, tetapi di dalam hati sesuai dengan perkataan Yeremia yang mengatakan, dan kamu akan disunat bagi Allah di dalam kulit khatan di dalam hatimu. Dan menurut Rasul di dalam sunat Kristus, karena kamu telah dikuburkan dengan dia dalam baptisan dan selebihnya. Oke. Nah, apa di sini? Iman Abraham. Kenapa iman Abraham itu menjadi bapak? Ya, dia menjadi role model ya. Bapak itu menjadi role model bagi banyak bangsa. Misalnya tadi dia keluar dari negerinya, Ishak itu lahir dari Sarah yang tidak jelas sudah tidak bisa punya keturunan, kemudian pengorbanan Ishak. Nah, itu ternyata ada hubungannya itu dengan tipologinya Kristus itu. Apa itu? Coba jawab. Oke. Jadi misalnya dia meninggalkan tanah kelahirannya, ya, dan ya kalau meninggal tanah kelahiran itu seperti meninggalkan kenyamanannya kan gitu kan, pergi ke negeri asing, ya dong. Nah itu kan seperti Kristus yang datang dalam rupa hamba yang tidak mempertahankan rupanya gitu ya. Misalnya kita baca di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-5, 6 lah ya. Coba baca. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak dengan ketukeran dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya. Sebagai milik yang harus dipertahankan, seperti Abraham tidak mempertahankan milik dia, tapi dia justru pergi ke negeri asing. Ya, maka dia menjadi teladan iman. Nah, kok Abraham tiba-tiba dia mau jadikan dia bapak bangsa, ya jadikan aja ya di situ. Kenapa kok mesti harus pergi ke Kanaan misalnya gitu? Ya, di tanah Ur Kasdim. Nah, lalu tentang kelahiran anaknya yang dari seorang Sarah yang sudah tua. Nah, itu kan menunjukkan kelahiran Kristus dari seorang perawan ya, yang memang secara ilmu pengetahuan itu nggak mungkin
Orang perawan itu melahirkan gitu. Ya, tidak ada teorinya yang namanya perawan itu bisa melahirkan. Itu kayak kita percaya laki-laki bisa melahirkan. Ya. Misalnya Ari bisa melahirkan. Tiba-tiba kita dengar nanti Ari hamil. Nah, kita ketawa kan? Nah, sama seperti zaman dulu kalau Maria bilang aku hamil, kita ketawa itu ya. Ya, lucu. Atau Sarah yang sudah tua hamil gitu ya. Lucu gitu. Jadi sesuatu yang hanya bisa diterima dengan iman. Jadi kelahiran Kristus, kelahiran Isa itu diterima dengan iman. Ya. Lalu pengorbanan Isa di atas itu kayu yang ya akan ditusuk oleh Abraham. Ya, si Abraham tuh mau aja gitu dan Isaknya juga mau gitu ditusuk gitu ya. Nah, itu adalah satu tipologi dari bahwa sang bapa ya menyerahkan anaknya yang tunggal itu ya. Oke. Nah, sang anak dengan rela menjalaninya gitu. Jadi Ishak nggak berontak sama seperti Kristus, dia rela, dia tidak pernah berontak ya. Walaupun dia bergumul dengan sangat di Taman Getsemani, tapi dia melakukannya itu. Nah, itu kira-kira iman Abraham itu diperhitungkan ya. Oke. Nah, yang ketujuh, coba kita baca. Nih, siapa yang mau kematian kemarin? Jessica. Mau 7. Iman ini jika kita pelihara, kita akan memiliki iman dan kita akan dihiasi dengan segala macam kebajikan. Demikianlah besarnya kekuatan iman itu sehingga dia dapat menopang orang yang berjalan di atas air. Yesus adalah seorang manusia seperti kita yang terdiri dari darah, dari daging, dan hidup dari makanan. Tapi ketika Yesus berkata, marilah datang. Dia percaya dan berjalan di atas air dan mendapati bahwa imannya lebih teguh di atas air daripada di darat, dan tubuhnya yang berat itu ditopang oleh kekuatan imannya. Tetapi meskipun ia mempunyai pikiran yang aman di atas air selama ia percaya, namun ketika ia bimbang, ketika itu juga ia mulai tenggelam karena ketika imannya berangsur-angsur mengendur, maka tubuhnya pun ikut terseret ke bawah. Dan ketika ia melihat kesusahannya, Yesus yang menyembuhkan kesusahan jiwa kita berkata, hai kamu yang kurang percaya, mengapakah kamu bimbang? Dan ketika ia disadarkan kembali oleh dia yang memegang tangan kanannya, tidak lama kemudian ia memperoleh kembali imannya dan dengan dituntun oleh tangan guru, ia melanjutkan perjalanannya di atas air. Sebab hal ini secara tidak langsung disebutkan oleh Injil, yaitu ketika mereka naik ke perahu. Karena Injil tidak mengatakan bahwa Petrus berenang menyeberang dan naik ke perahu, tapi memberi kita pengertian bahwa setelah kembali ke tempat yang sama dengan jarak yang ia tempuh untuk menemui Yesus, ia naik lagi ke perahu. Oke, nah ini tentang Petrus nih. Apa yang kita bisa pelajari? Ya, Jessica. Dari sini yang kita pelajari dari imannya adalah dengan kekuatan iman, misalnya berjalan di atas air itu yang sekarang itu tidak bisa, tapi dengan kekuatan iman kan itu susah melakukannya. Tapi ketika dia bimbang, dia akan mulai tenggelam. Jadi iman harus tetap teguh dan tidak boleh. Jadi iman itu memang sesuatu yang misteri ya. Kalau misalnya setelah ilmu pengetahuan, apa bisa orang itu berjalan di atas air? Hah? Hah?
Nggak mungkin kan, karena gravitasi bumi masanya akan lebih berat daripada massa air gitu. Oh, secara fisika ini ya. Makanya kita tenggelam. Tapi kalau kamu berdiri di atas batu, kamu bisa karena massa ini lebih berat daripada kamu. Gitu ya. Misalnya kamu bisa berdiri di atas pasir, di atas batu. Secara fisika yang menjelaskannya massanya itu lebih kuat menahan gaya gravitasi, ya kan? Atau massa tubuh kita. Kan ini kan bumi ada gaya gravitasi ya, gaya tarik bumi ke bawah. Nah, kalau benda itu bisa menahan massa kita, ya kita nggak akan tenggelam. Nah, itu secara saintifik ya, sederhananya lah gitu ya. Saya juga udah lupa ya tentang itu. Nah, tetapi kok bisa Petrus ini berjalan di atas air? Ya, air massanya dengan Petrus mana yang lebih berat? Petrus kan. Coba kamu berdiri di atas air, kamu akan tenggelam gitu. Karena ada gaya gravitasi dan massamu lebih besar daripada massa air. Ya. Nah, tetapi yang terjadi adalah Yesus bilang, datanglah. Lalu dia percaya dan dia berjalan di atas air. Tubuhnya yang berat itu ditopang oleh bukan oleh air tadi, tapi oleh apa? Iman gitu. Ya, ini kayak Cyril aja udah pinter banget, dia bisa menjelaskan ya bahwa Petrus berjalan di atas air itu bukan karena masalah ilmu pengetahuan ini beyond, di luar nalar, di luar pengetahuan. Seperti tadi saya katakan, seorang perawan bisa hamil, seorang bapak kok mau nusuk anaknya sendiri gitu ya. Nah, jadi ini sesuatu yang di luar nalar dan pengetahuan manusia, pikiran manusia. Nah, kalau itu di luar nalar tadi, maka dikatakan di sini di luar dari apa yang kita lihat. Yang kita lihat itulah sesuai nalar. Makanya karena manusia itu bisa belajar, melihat, dia bisa menciptakan, dia bisa belajar pengetahuan, dia menciptakan temuan-temuan, ya observasi dan hasilnya menghasilkan sebuah teori atau rumus gitu. Misalnya rumus Einstein, apa itu? Gaya relativitas itu apa? MC kuadrat, ya kan? Nah, itu rumus Einstein. Jadi ingat Einstein sederhananya MC pangkat 2 gitu ya. Hukum Newton, gaya F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Ya kan? Nah, itu yang saya ingat sih ya, yang lain udah lupa. Oke, rumus apa lagi? Hukum Kepler apa? Hukum Newton apa dan segala macam. Itu karena sesuatu yang mereka lihat. Itu bukan iman, itu pengetahuan yang benar dipelajari secara rasionalitas gitu. Tetapi yang kita pelajari itu adalah melampaui ini. Ini sesuatu yang bukan fisik tapi metafisik. Nah, itulah iman, sesuatu yang melampaui apa yang kita lihat. Maka dikatakan di sini iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Yang kita tidak lihat, tetapi ada buktinya, ada kejadiannya nih. Kejadiannya misalnya tadi Petrus berjalan di atas air. Kalau orang yang hanya mengandalkan rasionalitas, dia nggak akan percaya ini cerita Alkitab dongeng, bohong. Mana ada orang yang bisa berjalan di atas air? Ya, karena apa? Karena nggak mungkin tubuhnya nggak bisa, kekuatan air itu nggak bisa menampung kekuatan tubuhnya. Karena tubuhnya itu kan massa itu rumus massa apa? Masih ingat nggak? Massa itu apa? G kali apa itu rumus massa? Gaya bagi percepatan ya. F itu gaya massa kali percepatan. Kalau massa berarti gaya bagi percepatan. Gaya itu maksudnya ya termasuk gaya tarik bumi tadi bagi massanya. Oke, jadi air itu nggak mungkin menampung itu. Nah, tetapi ada sesuatu kejadian nih, Petrus berjalan di atas air. Berarti ada bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nah, Petrus berjalan di atas air itu karena kekuatan iman yang bisa membuat dia berjalan. Lalu kita sekarang memakai iman untuk baca Petrus ini. Oh iya benar nih.
Petrus berjalan di atas air. Walaupun kita nggak pernah lihat muka Petrus gimana, kita hidup di tahun sekarang, itu kejadian 2000 tahun yang lalu. Tapi kita punya iman bahwa kita percaya apa yang diceritakan oleh Matius ini benar. Petrus berjalan di atas air, gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan iman Petrus itu berjalan di atas air bukan karena faktor pengetahuan ya atau hukum alam, tetapi oleh kekuatan imannya. Oke, terus dikatakan di sini dia berjalan punya pijakan yang aman di atas air selama ia beriman, selama ia percaya. Tetapi begitu dia ragu, maka kekuatannya jadi hilang. Maka dia mulai tenggelam. Jadi apa yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air? Imannya. Ya, apa yang membuat kita kok bisa mau jadi pengikut Tuhan? Ya, iman kita. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, iman menjadi semacam apa nih kalau cerita Petrus ini? Kok bisa dia misalnya ya, dia udah jalan berapa langkah, nggak ada masalah tuh. Tapi begitu dia sadar atau dia bimbang, dia mulai tenggelam. Atau imannya berangsur-angsur mengendur. Maka tubuhnya pun terseret ke bawah. Nah, berarti di sini apa ini? Dan Petrus tenggelam. Baru Yesus berkata, "Hai kamu yang kurang percaya, kenapa kamu bimbang?" Nah, berarti yang pertama, iman itu apa? Kekuatan penopang dari apa? Sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Tapi itu gampang sekali menimbulkan apa? Keraguan, kebimbangan. Misalnya nih, masa sih ya Yesus itu udah mati bisa bangkit, terus sekarang nggak ada jasadnya lagi, dia ke surga. Nah, kalau dengan kacamata iman, itu adalah satu bukti yang benar. Kita percaya bahwa itu bukti kita tidak lihat gitu. Tetapi kadang-kadang itu bisa berangsur-angsur menjadi tidak percaya. Ya, banyak kan yang menyangkal Yesus itu bangkit, yang menyangkal Yesus itu naik ke surga. Oh enggak, Yesus itu ada kok kuburannya. Oh, Yesus itu ada kok jasadnya. Yesus itu ada kok pemakamannya dan sebagainya. Nah, jadi itu bisa lama-lama berkurang. Nah, ini artinya apa? Sama seperti Petrus tadi, lama-lama dia tenggelam. Iman itu adalah apa? Iman itu bahaya banget kalau dipertentangkan dengan hal-hal yang rasionalitas. Ya, dengan hal-hal yang rasional. Seperti Petrus kan. Dia kaget kan, kok iya, kok bisa aku berjalan di atas air gitu. Pertama mantep banget ya imannya itu, dia langkah. Tapi sampai separuh jalan dia tenggelam gitu. Kok tiba-tiba jadi ragu dia? Kira-kira waktu Petrus ragu apa yang dia pikirkan? Nah, kok dia bisa ragu gitu? Padahal langkah pertama, kedua, ketiga mungkin udah mantep ya. Tiba-tiba dia ragu terus tenggelam. Waktu dia ragu, kira-kira apa yang dia pikirkan? Apa yang dia pikirkan? Sesuatu yang tidak mungkin ya kan, rasionalitasnya jadi jalan gitu. Ya kan? Gitu. Dia jadi gimana kalau aku tenggelam? Nah, rasionya jalan gitu. Oke? Gimana kalau atau nggak mungkin nih aku bisa berjalan ini? Ini air gitu. Aku kan nelayan, nggak ada yang saya nggak pernah lihat nih. Yang ada jatuh air ya berenang gitu kan, bukan berjalan. Ya kan? Petrus bisa berenang nggak? Ya bisa, dia nelayan gitu.
Tapi kalau berjalan bagi dia sesuatu yang nggak mungkin, aneh gitu. Ya, jadi iman itu memang sesuatu yang beyond iman, melampaui apa itu? Beyond the rank, the mind, gitu ya, atau rasio. John Damaskus itu dulu pernah menjelaskan ada namanya mind itu kan macam-macam, ada rasio, ada pertimbangan, ada apa lagi, paling tinggi ya intelek gitu ya, ada keputusan. Paling bawah memang adalah keraguan, ya itu juga pikiran kan. Ada pikiran yang mantap sekali, ada pikiran yang pertimbangan rasio seperti 1+1 itu 2, itu semua rasio gitu ya. Tapi ada pikiran yang bentuk konsep, bentuk pertimbangan. Ada pikiran yang paling rendah ya ragu tadi. Nah, keraguan itulah yang dikatakan di situ menyeretnya ke bawah. Ya. Tetapi apakah begitu kita beriman kita nggak boleh ragu gitu, meragukan segala hal. Nah, dalam kapasitas sebagai rasio manusia, yaitu wajar meragukan segala sesuatu. Ya. Nah, tetapi kembali lagi, apakah kita hanya mengandalkan rasio atau kita mau mengandalkan sesuatu yang melampaui rasio yaitu iman? Nah, itu pilihan kita lagi. Ada yang tetap tidak percaya Tuhan karena bagi dia make sense percaya Tuhan. Nggak ada rasionalitasnya di mana. Ya, saya nggak percaya Tuhan karena saya tidak pernah melihat. Nah, gitu. Saya nggak pernah melihat, saya tidak akan percaya. Saya akan percaya kalau saya melihat, gitu ya kan. Jadi Allah itu ada nggak? Nggak ada bagi saya karena saya nggak pernah melihat. Ya, kan ada pernah cerita apa itu? Seorang profesor ngajar ya, waktu Einstein kecil, diajarin seorang profesor ngomongnya gimana? Tidak ada bukti kalau Allah itu ada kan. Lalu Einstein-nya berkata apa? Kejahatan itu ada nggak Pak? Oh ada. Bapak lihat? Nggak lihat. Saya nggak lupa gimana ya ceritanya. Tapi intinya adalah profesor itu mengatakan segala sesuatu yang tidak terlihat itu tidak bisa dipercaya gitu. Ya, ada juga Bapak merasakan Bapak bisa menghirup udara? Iya bisa, saya bisa bernafas. Pakai apa? Udara. Bapak bisa lihat udara itu? Nggak bisa lihat. Tapi udara itu ada. Buktinya Bapak bernafas ya kan? Oke. Nah sekarang lagi namanya kapasitas rasio ada yang 100%, ada yang ragu-ragu tidak 100% gitu. Tetapi apakah kita memakai rasio itu untuk melihat segala sesuatu? Nah, kita punya mata yang kedua yaitu iman tadi. Ya. Kalau rasio tidak bisa kita andalkan, maka kita beralih kepada iman. Tetapi iman bisa gagalkan oleh rasio kita karena dia lebih memilih memakai rasio daripada iman. Jadi rasio itu salah satu mata, iman itu juga salah satu mata. Ya. Oke, sekarang kita ke-8. Baca nih siapa? Lestania ya. 8. Demikianlah besarnya kuasa iman itu, jika bukan hanya orang yang percaya saja yang diselamatkan, tetapi juga orang yang diselamatkan oleh orang lain yang percaya. Orang sempur di Kapernaum itu bukan orang percaya, tetapi mereka percaya kepada orang yang membawanya dan menunjukkannya melalui atap dalam Markus 1 ayat 4. Sebab jika orang sakit itu turun merasakan sakit tubuhnya, dan janganlah kamu menyangka bahwa aku menuduhnya tanpa alasan. Injil sendiri mengatakan ketika Yesus melihat bukan imannya, melainkan iman mereka. Ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, orang-orang yang ditandu itu percaya, dan orang lumpuh itu pun menikmati berkat kesembuhannya. Iya. Nah, di sini ya bercerita tentang iman kaitannya dengan apa?
keselamatan. Iman, misalnya nih ya, cerita tentang orang lumpuh. Kenapa kok orang itu mau gitu ya, ditandu dan datang kepada Yesus untuk menerima kesembuhan? Padahal dia bukan orang percaya gitu, ya kan? Diturunkan lewat atap. Gitu. Nah, dia diselamatkan, akhirnya disembuhkan maksudnya. Nah, itu juga karena iman. Ya, padahal kalau misalnya Yesus itu profesinya dokter, tabib, ya oke lah ya, orang datang berbondong-bondong. Nah, tapi ternyata kan Yesus itu dia rabi gitu ya. Orang tahu dia rabi, dia guru, tapi dia punya kuasa untuk menyembuhkan itu sehingga banyak orang datang. Ya. Nah, maka dari sini iman itu akhirnya apa? Mendatangkan apa? Kesembuhan atau keselamatan. Ya. Yang ke-9, coba baca lagi pesannya. 9. Apakah kamu dapat melihat dengan lebih jelas bagi bahwa beberapa orang yang diselamatkan oleh orang lain Lazarus mati. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 14 sampai 4, satu hari yang telah berlalu. Lalu hari kedua, lalu hari ketiga, dan urut-urutnya telah membusuk dan kebinasaan telah menggerogoti tubuhnya. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati selama 4 hari dapat percaya dan memohon kepada Sang Penebus atas namanya sendiri? Tetapi apa yang kurang dari orang yang telah mati itu telah dipenuhi oleh saudara-saudari sejatinya. Ketika Tuhan datang, bersungguhlah saudara-saudari itu di hadapannya, dan ketika ia berkata, di manakah engkau memberikan dia? Jawabnya, di sini Tuhan, sudah 4 hari lamanya ia berbau busuk. Tuhan berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sama seperti ia berkata, cukuplah apa yang kurang pada orang yang telah meninggal itu, dan iman saudari-saudari itu mempunyai kuasa yang besar, sehingga mereka dapat mengeluarkan orang yang telah meninggalkan itu dari pintu-pintu besar, sehingga mereka dapat Pintu-pintu neraka. Maka apakah manusia dengan percaya yang satu atas nama yang lain dapat membangkitkan orang mati? Dan tidakkah engkau, jika engkau percaya dengan tulus atas namamu sendiri, akan lebih diuntungkan? Tidak. Sekalipun kamu tidak percaya atau kurang percaya, Tuhan tetap mengasihi manusia dan mengampuni kamu pada waktu kamu bertobat. Percaya Tuhan tetap pada waktu bertobat, asal saja kamu berkata dengan hati yang tulus, Tuhan, aku percaya, hapuskanlah ketidakpercayaanku. Dalam Markus pasal 9 ayat 4. Tetapi jika kamu menyangka bahwa kamu sesungguhnya beriman, tetapi belum mencapai kepenuhan iman, kamu juga harus berkata seperti rasul-rasul. Tuhan, tambahkanlah iman kami dalam Lukas pasal 17 ayat 5. Sebab sebagian kamu peroleh dalam dirimu sendiri, tetapi sebagian yang lebih besar kamu peroleh daripadanya. Oke. Apa yang kita bisa lihat? Misalnya kasus Lazarus. Ya. Tuhan berkata nih, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, ini kan membangkitkan orang mati. Ini kan sesuatu yang di luar juga rasio manusia. Tetapi itu terjadi, dan kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Ya, nah ini sama seperti tadinya. Sesuatu yang beyond our rationality, tapi itu terjadi. Maka bukti dari segala sesuatu yang kita tidak bisa lihat gitu. Oke. Nah, maka dikatakan di sini, sekalipun kamu tidak percaya atau kurang percaya, Tuhan tetap mengasihi manusia dan Ia mengampuni kamu pada waktu kamu bertobat. Ya, asal kamu berkata dengan hati yang tulus, Tuhan, aku percaya, hapuskanlah ketidakpercayaan. Ya, jadi memang
seperti Petrus, dia tenggelam ke dalam air, ya dia tidak binasa, Tuhan tolong dia. Dia tidak mengatakan, Petrus mampus kamu gitu. Kenapa kamu ragu sama saya? Ya sudah mati kamu. Kan enggak. Jadi ketidakpercayaan kita memang. Jadi memang di sini wilayahnya memang. Di sini wilayah rasio gitu ya. Jadi bedanya memang tipis gitu. Oke, tipis ini kayak sehelai kertas ini. Karena kita berada di sini sangat kuat, ya. Tiba-tiba bisa beralih ke sini. Nah, ini selalu diliputi hal-hal yang tidak percaya. Misalnya yang contoh yang seringkali kita katakan ya, misalnya pendeta itu selalu ngomong makan dan minum roti dan anggur itu kita makan tubuh dan darah Kristus. Setelah yang kita lihat itu kan roti gitu ya. Nah, kita timbul keraguan. Benar nggak sih yang dikatakan oleh kitab suci itu? Tetapi walaupun begitu, Tuhan aku percaya, hapuskanlah ketidakpercayaanku. Maka ini dikatakan Tuhan akan mengampuni. Ya, Petrus dia bimbang, dia ragu, ya kan? Waktu dia melangkah kan dia ada di wilayah ini dengan mantap. Tiba-tiba masuk ke wilayah ini, tenggelam di sini. Lalu Tuhan angkat tangannya, ya, kan dia akan. Tapi ketika Tuhan mau mengangkat tangannya, tapi dia nggak berseru gini, Tuhan aku percaya, hapuskanlah ketidakpercayaanku. Dia bisa nggak diselamatkan? Bisa Tuhan mau angkat tangannya ini, tapi tangannya dia simpan gini, nggak gini. Tuhan ini aku nggak percaya nih, angkatlah aku gitu. Ya, nah maka ya dia nggak akan terangkat. Oke, jadi walaupun misalnya di sini dikatakan kita mencapai keraguan, ya kita cukup berkata Tuhan, jadikan aku, tambahkan iman aku, atau hapuskan ketidakpercayaanku. Ya, nah maka Tuhan akan seperti Petrus menolong kita. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, misalnya dalam Yohanes kita buka Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 lah ya, 28 29 coba baca. Ya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Jadi di sini proses percayanya Thomas itu dari apa? Melihat atau iman. Oke, nah terus satu lagi. Nah, tapi ada satu lagi kategori kedua, tidak melihat, tapi percaya atau nah, kita ada di mana? Melihat, percaya, tidak melihat, percaya. Nah, di sini kan? Thomas di sini. Nah, kita ini ada di sini. Tidak melihat, tapi percaya. Nah, melihat ini adalah rasio. Melihat itu kerja rasio, ya, kerja pikiran manusia. Tidak melihat, ini kerja apa? Saya tidak melihat nih. Iman. Kalau tidak melihat itu iman. apa? Iman. Percaya. Berarti wilayah bukan wilayah rasio. Berarti apa? Iman. Oke, kan ada dua mata nih. Iman atau rasio. Nah, dengan rasio kita bisa bertemu. Ya. Tapi walaupun kita tidak percaya,
tidak melihat, tidak memakai rasio di sini. Oke, berarti yang kita pakai di sini apa? Yang Tuhan kasih modalnya apa ini? Iman. Nah, bisa membuat kita percaya. Itu yang sebenarnya dari iman kepada iman. Artinya apa? Dari iman kepada iman. Dari sesuatu yang kita nggak bisa lihat, modalnya cuma ngandalin iman. Tapi kita bisa percaya. Oke? Ya. Yang ke-10 coba baca. Karena yang dinamakan iman itu satu dalam bentuk perkataan, tetapi mempunyai dua pengertian yang berbeda. Karena ada satu macam iman, yaitu iman dogmatis, yang melibatkan persetujuan jiwa terhadap suatu hal tertentu. Dan hal itu berguna bagi jiwa, seperti yang dikatakan Tuhan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut dihakimi. Dalam Yohanes 5 ayat 24 dan lagi, barang siapa percaya kepada Anak, ia tidak turun dihakimi, melainkan ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Oh, betapa besar kasih setia Allah, bahwa orang yang benar bertahun-tahun lamanya berkenan kepadanya. Tapi apa yang telah mereka beroleh dengan bertahun-tahun berkenan kepadanya, sekarang yang menyerahkan Yesus kepadamu dalam satu jam saja. Sebab jika kamu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan dan kamu akan dimasukkan ke dalam Firdaus oleh Dia yang telah membawa penyamun itu ke dalam Firdaus. Dan janganlah kamu meragukan hal itu, karena Dia yang di atas Golgota yang suci, Dia telah menyelamatkan perampok. Perampok itu hanya dalam waktu 1 jam saja. Ia juga akan menyelamatkan kamu pada waktu kamu percaya. Oke, apa artinya ini? Ada dua pengertian. Kalau kita katakan iman itu dalam satu bentuk perkataan, tapi punya dua pengertian. Yang satu iman secara dogmatis. Maksudnya apa? Iman dogmatis itu. Iman dari ajaran. Iman dari ajaran. Ajaran. Oke, misalnya Allah itu kasih, Allah itu penyelamat, ya. Oke, Allah itu mengutus anaknya. Itu iman dogmatis. Ya. Itu melibatkan persetujuan jiwa terhadap satu hal tertentu. Dan itu berguna bagi jiwa. Ya. Tapi ada satu lagi pengertian iman yang lain itu apa? Satu iman dogmatis, satu lagi apa? Nih, baca yang ke-11 karunia. ya. Karunia. Ya. Ini Rizky ya baca. Tetapi ada jenis iman yang kedua yang dianugerahkan oleh Kristus sebagai anugerah kasih karunia. Sebab kepada yang seorang diberikan oleh roh hikmat, dan kepada yang lain diberikan oleh roh yang sama perkataan pengetahuan, dan kepada yang lain lagi diberikan oleh roh yang sama pula karunia-karunia untuk mujizat-mujizat. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8-9. Jadi iman yang diberikan oleh kasih karunia dari roh itu bukan hanya bersifat doktrinal, tetapi juga mengerjakan hal-hal yang melampaui kekuatan manusia. Sebab barang siapa mempunyai iman ini, ia akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana. Maka gunung itu akan pindah.
Sebab barang siapa mengucapkannya dengan iman, percaya bahwa hal itu akan terjadi dan tidak bimbang dalam hatinya, maka ia akan menerima kasih karunia. Oke, jadi ada iman yang bersifat dogmatis. Ini yang bersifat kebenaran, gitu ya. Tapi yang kedua, iman yang berupa dianugerahkan, ya. Maka tadi di awal pertemuan itu termasuk kita bisa percaya, beriman itu juga kasih karunia dari Allah. Ya. Atau ini anugerah kasih karunia kata Cyril. Oke. Yang ke-12 atau masih ini ya 11. Bata minor. Dan tentang iman ini dikatakan, jika kamu punya iman sebesar biji sawi, Matius 17. 12 ayat 20, sebab sama seperti biji sawi ini kecil tetapi berapi-api, dan walaupun ditaburkan di tempat yang kecil, ia menumbuhkan banyak cabang, dan apabila sudah besar, ia dapat memberi makan ternak. Dalam Matius pasal 13 ayat 32. Demikian juga iman pada saat yang paling cepat memberikan hasil yang paling besar dalam jiwa. Karena ketika diterangkan oleh iman, dia memiliki penglihatan tentang Allah, dan sejauh mungkin melihat Allah dan menjangkau batas-batas alam semesta, dan sebelum akhir dunia ini sudah melihat penghakiman dan pembayaran upah yang dijanjikan. Karena itu milikilah iman yang berasal dari dirimu sendiri, supaya kamu juga menerima dari Dia iman yang mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar daripada manusia. Ya. Karena tadi dikatakan iman sebesar biji sesawi. Nah, iman yang oleh kasih karunia ini adalah tadi iman yang bisa semakin apa? Semakin besar. Ya, seperti biji yang awalnya biji lama-lama tumbuh menjadi pohon yang besar. Nah, iman yang dikasih karunia ini adalah iman yang bisa makin bertumbuh besar. Maka dikatakan iman yang kedua ini, iman kasih karunia ini adalah orang percaya digambarkan ada seperti bayi, dewasa, ya, atau perumpamaan tadi iman sebesar biji sesawi. Nah, ini menunjukkan bahwa iman itu sesuatu yang juga hidup bertumbuh. Ya. Nah, maka di sana iman pada saat yang paling tepat memberikan hasil yang paling besar di dalam jiwa. Ketika diterangi oleh iman, jiwa memiliki penglihatan-penglihatan tentang Allah. Dan sejauh mungkin melihat Allah dan menjangkau batas-batas alam semesta. Dan sebelum akhir dunia ini sudah melihat penghakiman dan pembayaran upah yang dijanjikan. Jadi bisa melihat hal-hal yang misteri tadi. Dengan rasio bisa nggak melihat hal-hal yang misteri? Nggak bisa. Ini melihat hal-hal yang natural. Jadi rasio melihat hal-hal yang natural. Ya, dengan iman itu melihat apa? Supranatural atau yang misteri. Misalnya kehidupan setelah kematian. Nah, itu kan secara saintifik itu bisa dibuktikan bagaimana ya. Atau tadi ya, menjangkau batas-batas alam semesta sebelum akhir dunia ini sudah bisa melihat penghakiman dan ada pembayaran upah yang dijanjikan. Itu hal-hal misteri seperti kayak langit dan bumi yang baru itu seperti apa, itu hanya bisa dilihat dengan iman. Oke, kita break dulu sebentar ya, nanti kita masuk lagi. Kita nanti sampai 4:30 ya.